Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh FX Sutrisno, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Di dalam setiap keadaan diri kami, Engkau senantiasa hadir dan membimbing kami. Semua ini karena kasih-Mu yang sungguh besar kepada umat-Mu ya Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami terpisah daripada-Mu. Berkatilah kami hari ini, sehingga dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 6 ayat 1-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kalian para bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kalian taat kepada Kristus. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Laksanakanlah pelayananmu dengan rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang merdeka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan jauhkanlah mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Setia dalam segala perkataannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu setia
segala perkataannya, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan,
dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bertahan dalam penderitaan dengan iman. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Kehilangan seorang sahabat untuk selama-lamanya belum lama ini cukup menghancurkan hati saya. Kenangan bersamanya bagai film yang tiba-tiba muncul dan tergambar jelas. Canda, tawa, dan kekonyolan kami diseling dengan obrolan panjang tentang segala hal. Kemudian muncul film tentang kondisi kesehatannya yang makin merosot selama 2 tahun ini akibat kanker getah bening yang dideritanya. Teringat bagaimana semangatnya yang luar biasa dalam berjuang untuk sembuh. Berbagai pengobatan yang sangat menyakitkan telah dia alami, dia jalani, dan dia tahan rasa sakitnya demi bisa sembuh dan berkarya lagi. Selain perjuangannya untuk sembuh, di sisi lain, kadang nampak tergambar keputusasaannya karena tak kunjung sembuh setelah berobat ke sana kemari. Doa rosario menjadi teman seperjuangan dalam menjalani sakitnya. 2 hari sebelum ia berpulang, ia minta kepada teman-temannya untuk mendoakan Bapa kami bagi dirinya. Setelah menerima sakramen perminyakan pada hari Minggu malam, ia menghadap Bapanya keesokan paginya. Rupanya Tuhan menginginkan agar dia bertemu dengan Penciptanya. Setelah melalui proses pengobatan yang panjang dan menyakitkan, ia akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Selamat jalan kawan, engkau seorang pejuang, engkau telah bebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Merenungkan perjuangan sahabat kita ini membawa kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan hari ini dengan lebih dalam. Jika seseorang demikian berjuang dengan keras untuk bisa mendapatkan hidup yang sementara ini, apalagi untuk memperoleh hidup yang kekal, hendaklah kita berjuang lebih keras lagi. Dalam perjalanannya dari Galilea menuju Yerusalem, Yesus banyak mengajar para muridnya. Perjalanan Yesus bukanlah untuk ziarah ke kota suci, melainkan perjalanan menuju sengsara, wafat, dan kejayaan kebangkitan serta kenaikan Yesus. Dalam perjalanan ini Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Dari pihak lain, Yesus berkepentingan agar para murid juga tahu apa artinya menjadi pengikutnya. Pertanyaan sepanjang perjalanan memberi kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kesukaran yang diakibatkan dalam mengikuti dia.
keputusan untuk memulai perjalanan ke Yerusalem bersama Yesus. Perjalanan yang akan berakhir dengan penderitaan dan kematian. Inilah jalan yang harus diikuti oleh para murid untuk mewujudkan secara penuh kebersamaannya dengan Yesus. Sekali lagi Yesus menegaskan kepada kita para murid-Nya bahwa jika kita ingin mendapatkan keselamatan kekal dan memperoleh kebahagiaan bersama Yesus dalam kerajaan Allah, maka kita akan menanggung banyak penderitaan. Yesus bersabda, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Yesus mengatakan untuk berjuang, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya yang kita bisa. Perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan, sehingga untuk bisa masuk kerajaan Allah yang sempit pintunya itu dibutuhkan banyak pengorbanan dan penderitaan. Banyak orang hanya berusaha, bukan berjuang. Makanya mereka tidak dapat masuk. Dibutuhkan usaha yang ekstra keras untuk bisa masuk. Kesetiaan dan tahan uji, serta kesanggupan untuk bertahan dalam penderitaan. Terlebih lagi, dalam menghadapi penderitaan ini, janganlah sampai kita kehilangan iman. Menghadapi rasa putus asa dalam penderitaan seringkali membuat orang kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab maut akan dibinasakan dan kebahagiaan akan sempurna adanya. Ketakutan tidak akan ada lagi, melainkan diganti kegembiraan surgawi dan persekutuan yang penuh cinta dan indah. Bukankah kita harus menerima segala penderitaan untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Kehilangan atau memperoleh kerajaan Allah bukanlah perkara yang kecil. Jika kita tengadahkan kepala ke surga dan melihat Allah yang mulia bersama para kudus, yang selama hidupnya telah menderita dan sekarang memperoleh kebahagiaan abadi, bersama Bapa, sekarang mereka telah beristirahat dengan damai dalam kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, tak habis-habisnya syukur dan terima kasih kami, karena Engkau senantiasa menyertai dan mendampingi dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, terlebih saat penderitaan datang menimpa. Ketika rasa putus asa datang menghampiri, kuatkanlah iman kami selalu ya Bapa, agar kami tetap teguh berharap dan bersandar padamu. Bapa Maha Kasih, bukalah hati kami selalu agar dapat menerima penderitaan ini dengan kepasrahan penuh kepadamu. Kami percaya, Bapa, bahwa janji-Mu akan kehidupan kekal itu sungguh memperkuat dan menghibur kami dalam setiap kesukaran dan penderitaan yang kami hadapi. Yesus yang baik, bila manakah kami akan berdiri di hadapan-Mu dan melihat Engkau? Bila manakah
kami masing-masing akan menikmati kemuliaan kerajaan-Mu. Janganlah kami dipisahkan daripada-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.